Napas Munir berhenti di ketinggian 40.000 kaki ketika Garuda melintasi langit Rumania. Aktivis hak asasi manusia itu meninggal 2 dekade lalu, tepatnya 7 September 2004. Wafat akibat diracun. Di cairan lambung dan darahnya mengambang tuba arsenik 4 kali lipat dari dosis mematikan. Bagaimana Munir dihabisi? Dan inilah Putar balik. lewat tengah malam 7 September 2004. Munir Said Talib mengirimkan pesan ke telepon genggam istrinya, Suciwati. Kala itu dia mengeluh sakit perut. Kok perut saya nggak enak ya? Jangan-jangan mas saya kambuh. Pesan itu dikirim Munir saat transit di Bandar Udara Changi, Singapura dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam. Suciwati yang pada saat itu berada di rumahnya di Bekasi tak terlalu merisaukan keluhan tersebut, karena suaminya memang kerap terserang MAH. Namun, pesan itu menjadi pesan terakhir yang dikirim Munir kepada Suciwati. Hasil otopsi The Netherlands Forensic Institute memastikan Munir meninggal akibat diracun arsenik dosis tinggi. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, sekitar 460 mg atau 4 kali lipat dari dosis mematikan. Racun tersebut ditemukan tersebar di dalam tubuhnya. Majalah Tempo edisi 22 April 2007 merinci kronologi kematian Munir lewat artikel berjudul Perjamuan Terakhir di Coffee Bean. Sebelum kematiannya pada 6 September 2004, Munir diantar Suciwati dan sejumlah kawan aktivis ke Bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu, Munir hendak ke Belanda untuk melanjutkan studi di Utrecht. Check-in pukul 8 malam. Pendiri kontrasi itu mendapatkan nomor kursi 40G. Ia memilih penerbangan kelas ekonomi Garuda untuk menghemat biaya beasiswa. 1 jam sebelumnya, Munir minum susu coklat panas di Dunkin Donat Bandara Soekarno-Hatta bersama istri dan kawan-kawannya. Setelah memegang tiket, Munir mulai antri masuk pesawat. Saat itu, seseorang datang menghampiri Munir dan bertanya, "Mau kemana, Pak?" Pria itu diketahui belakangan adalah Polikarpus Budihari Priyanto, eks-terpidana kasus pembunuhan Munir. Percakapan Munir dengan Poli tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Di pintu masuk, Poli menawari Munir duduk di kursinya di kelas bisnis. Munir pindah ke kursi nomor 3K yang semula dipakai Poli. Bekas penerbang misionaris di Papua itu lalu pindah ke kursi premium bebas. Pesawat lalu lepas landas pada pukul 10 malam kurang 5 menit dan transit di Bandara Changi, Singapura pada pukul 00.40 waktu setempat. Polisi menduga ada udang di balik tawaran Poli bertukar kursi. Pertukaran kursi itu dicurigai justru dirancang untuk melancarkan pembunuhan. Seorang penyidik mengatakan si pembunuh tahu waktu transit di Changi hanya 1 jam. Dikorting 10 menit untuk penumpang turun dari pesawat dan 20 menit untuk naik lagi. Hanya ada kesempatan setengah jam untuk menghabisi Munir. Ini susah dilakukan jika Munir duduk di kelas ekonomi. Dia butuh waktu lebih lama sekitar 20 menit untuk antri turun. Itu menjelaskan mengapa Munir ditaruh di kursi bisnis, kata penyidik. Tiba di Changi, Munir turun pesawat dan berjalan sendiri menuju tempat transit. Ia berhenti di dekat tangga berjalan pintu D42. Kejadian ini dilihat pejabat sementara stasiun manajer Garuda di Changi, Barlen Panjaitan. Dalam kesaksiannya, Barlen melihat Polikarpus bergegas menyusul Munir. Saksi lainnya, Asrini Utami Putri, yang merupakan penumpang kelas bisnis dan satu pesawat dengan Munir, melihat Munir duduk di sofa The Coffee Bean & Tea Leaf yang lokasinya tak jauh dari gerbang D42. Menurut Asrini, Munir duduk semeja dengan lelaki berkacamata, yaitu Polikarpus. Asrini mengaku tak akan lupa dengan Poli, karena seharusnya Poli duduk di belakang Asrini di kursi kelas bisnis yang kemudian ditempati oleh Munir. Tak hanya melihat Poli, Asrini juga melihat sosok lelaki gondrong sebahu dan berkumis. Siapa dia?
Pria gondrong itu adalah Raymond J.J. Latui Hamalo atau Ongen. Dalam pengusutan kasus kematian Munir, Ongen merupakan saksi kunci. Di pesawat Garuda, Ongen merupakan penumpang di kursi 50H. Meski tak mampir ke kafe itu, Asrini bisa melihat siapa saja yang ada di sana. Karena jarak kafe dengan lokasi Asrini hanya 2-3 meter. Saya melihat siapa saja yang duduk di sofa kafe, kata Asrini di persidangan pada Agustus 2007. Sementara itu, kepada penyidik, Ongen mengaku memang berada di kafe itu. Ia duduk di kafe itu selama 10 menit. Di sana, Ongen membeli teh panas untuk menelan obat. Dalam berita acara, Ongen juga mengaku melihat Munir duduk semeja dengan Polikarpus sambil minum dari gelas plastik. Ongen duduk di meja yang jaraknya 2 meter dari Munir dan Polikarpus. Namun, saat bersaksi di pengadilan, Ongen mengubah kesaksian. Dia mengaku hanya melihat Munir dengan lelaki, tapi bukan Polikarpus. Belakangan Ongen mengaku ditekan polisi ketika bersaksi soal ini. Ongen lalu meninggal beberapa bulan setelah pengadilan menjatuhkan vonis 14 tahun kepada Polikarpus. Dari Coffee Bean, Munir merapat ke ruang tunggu. Seorang penumpang bernama Drupadi Pilon yang duduk di kelas ekonomi nomor 58B tidak melihat Munir makan atau minum di ruang tunggu. Dalam antrean kembali naik pesawat, Poli diketahui tak ikut penerbangan ke Amsterdam. Tapi waktu itu Munir bertemu dengan Tarmizi Hakim, seorang dokter ahli bedah jantung dari Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Pukul 1:52 waktu Singapura, pesawat Garuda siap lepas landas. Saat itulah Munir mulai merasa ada yang tidak beres di perutnya. Ia lalu meminta obat sakit mah kepada pramugari Tia Dewi Ambarwati. Namun, obat yang diminta Munir tidak ada. Munir lalu minta dibuatkan teh. Sekitar 40 menit pesawat meninggalkan Changi, Munir mulai bolak-balik ke toilet. 2 jam setelah itu, sakit perut Munir semakin parah. Ia meminta pramugari membangunkan Tarmizi untuk menolongnya. Munir lalu berjalan ke kelas bisnis dan duduk di belakang kursi Tarmizi. Tarmizi yang memang seorang dokter, meminta pramugari membuka peralatan medis darurat pesawat. Sayangnya, tak ada obat yang cocok di kotak obat itu. Kemudian Tarmizi memberi Munir 2 tablet obat diare serta obat mual dari tas yang dibawanya. Alih-alih sembuh, kondisi Munir justru semakin parah. Tarmizi lalu menyuntikkan 1 ampul obat mual dan diare ke lengan kanan Munir, serta obat penenang ke bahu kiri lelaki itu. Meski sudah diberikan beberapa obat, Munir masih saja bolak-balik ke toilet. Beberapa saat kemudian, ia bilang ingin istirahat telentang. Pramugari lalu menggelar 3 lapis selimut di lantai kelas bisnis. Disitulah Munir tidur. Ketika pesawat Garuda GA974 terbang di atas wilayah Rumania, napas Munir terhenti. Pukul 14.10, pesawat tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam. Jasad Munir dibawa ke rumah sakit. Hasil otopsi memperkirakan, Munir meninggal pukul 09.05 waktu Belanda atau pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hitungan lama kerja racun di tubuh manusia, Munir diperkirakan dihabisi di Bandara Changi, Singapura. Ahli toksikologi forensik dari Denpasar, Imade Agung Wirasuta, memperkirakan kematian Munir terjadi 8-9 jam setelah racun masuk ke tubuhnya. Adapun, waktu tempuh Changi sampai Schiphol adalah 12 jam. Polisi sendiri meyakini Munir diracun di Bandara Changi saat transit. Lalu, mengapa Munir dibunuh? Munir memang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia yang paling berani di Indonesia. Ia memulai karirnya dengan mengurus buruh sejak kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Salah seorang aktivis buruh yang dibantu Munir adalah Suciwati, yang ditangkap karena memimpin pemogokan di sebuah pabrik. Suciwati kemudian menjadi istri Munir. Ia melahirkan 2 orang anak. Karir Munir sendiri berlanjut di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya pada 1989. Setelah itu Munir menjabat Direktur LBH Semarang
Kemudian, dia hijrah ke Jakarta pada 14 April 1996, lantaran dipercaya menjadi Kepala Bidang Operasional YLBHI. 3 bulan berselang, mulailah Munir berurusan dengan perkara penculikan. Sebuah masalah yang amat rawan di masa Orde Baru. Kasus ini berawal dari pengaduan raibnya sejumlah aktivis pada 27 Juli 1996. 2 tahun berselang, Munir menjadi koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Persoalan orang hilang yang ditangani Munir menjadi lebih luas dan beragam, termasuk menangani lenyapnya sejumlah orang dalam peristiwa Tanjung Priok, Aceh, dan Timor Timur. Nama Munir pun mulai meroket. Wajahnya sering terlihat di televisi. Setelah rezim Soeharto runtuh, Munir belum berhenti mengusung beragam masalah hak asasi manusia. Dia cukup sadar banyak pejabat yang gerah dengan sepak terjangnya. Resikonya kalau tidak diculik, ya dipenjarakan, katanya waktu itu. Ancaman fisik mulai mendekatinya pada 20 Agustus 2001. Rumah orang tuanya di Jalan Diponegoro, Batu Malang, dikirimi bom yang dibungkus kantong plastik hitam. Uniknya Munir mengetahui soal bom ini setelah si pengirim memberitahukannya lewat telepon. Saya kira itu hanya peringatan, ujar Munir waktu itu. Dia menduga teror bom itu berhubungan dengan pernyataannya tentang evaluasi tipologi kasus bom di Indonesia tahun 1972 sampai 2001. Di situ dia menyebut perlu audit atas peredaran bahan peledak di Indonesia. Ancaman tak menciutkan nyali Munir. Keluarganya juga sudah terbiasa. Untuk hal-hal seperti itu, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, kata Suciwati Sri Munir. Setahun kemudian, pada Juni 2002, Munir mendirikan lembaga baru imparsial. Di lembaga pengawas hak asasi ini, Munir menjabat sebagai direktur eksekutif. Kegiatannya juga mirip dengan Kontras. Jadi tak mengherankan teror masih membayanginya. Munir sepertinya tak punya urat takut. Berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah terus meluncur dari pria bertubuh kurus ini. Di antaranya terhadap Undang-Undang Terorisme, Rancangan UU TNI, dan Rancangan UU Pokok Intelijen Negara. Menurut Munir, waktu itu UU Terorisme memberikan peluang penyalahgunaan kekuasaan bagi aparat. Selain itu, Undang-Undang Terorisme memberi ruang bagi instansi non-hukum pada proses pemeriksaan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Belait itu dinilai Munir memberikan aparat legitimasi untuk penghilangan orang. Sedangkan UU TNI, menurut Munir, intinya mengembalikan dui fungsi TNI. Aturan itu memungkinkan untuk mempekerjakan prajurit TNI aktif di departemen dan lembaga pemerintah. Persis seperti Orde Baru. Padahal sejak era reformasi, prajurit TNI diharuskan pensiun jika memegang jabatan sipil kecuali di Departemen Pertahanan. RUU Pokok Intelijen Negara waktu itu juga Munir sorot karena kewenangan BIN menangkap dan menahan orang yang dicurigai sebagai teroris. Kewenangan itu sama dengan UU anti subversif yang membenarkan Intel menangkap siapapun yang dicurigai. Dia khawatir aturan itu akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Munir juga getol menyorot pembelian kapal patroli TNI AL senilai 160 miliar. Yang disoal adalah sumber dana pembelian kapal datang dari sejumlah pemerintah daerah. Menurut Munir, RAPBD tidak boleh dialokasikan untuk anggaran di sektor pertahanan. Munir juga sempat memberikan informasi mengenai dugaan korupsi di sebuah departemen kepada wartawan Tempo. Waktu itu dia berjanji untuk melengkapi bukti. Namun, sebelum hasratnya membongkar korupsi diwujudkan, malaikat datang menjemput Munir. Munir yang selalu pantang menyerah, belakangan mengeluh juga. Salah seorang sahabatnya, Rahlana Sidik, menyebut kerisauan sahabatnya adalah tentang gerakan hak asasi di Indonesia yang sering gagal. Saya ingin istirahat, belajar lagi,
dan merenung. Kata Munir seperti ditirukan Rahlan yang saat itu menempati posisi Direktur Eksekutif Imparsial. Sehari sebelum berangkat ke Belanda, Munir mengirimkan pesan pendek ke Rahlan yang isinya, "Titip kantor, anak dan istriku." Sehari kemudian, Munir wafat. Jauh di atas langit, ia mangkat dengan posisi miring ke kanan, kaki tertekuk, dan satu tangannya berada di bawah bantal.